Dulu ketika Rasulullah masih hidup, ada isyarat-isyarat sepertinya pengganti beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu ketika orang yang paling rahmat, orang yang paling belas kasihan, orang yang paling lembut lah kira-kira di antara umat gitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang lembut banget. Masya Allah. Ini kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat lembut, orang yang nggak mudah pemarah gitu ya. Karena beliau satu ahli sedekah. Orang-orang yang mudah berinfak biasanya lebih mudah untuk meredam emosinya. Jadi kalau misalkan kita kok suka marah-marah, maka tambahin infaknya. Di bahasa gitu. Ada seorang ibu-ibu cerita tentang suaminya yang suka marah-marah. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya, nikmat Islam, iman dan ketakwaan. Dan hari ini Allah berikan kita nikmat untuk bisa membuka mata kita dan melangkahkan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepadanya, mendapatkan kemanfaatan dan mendapatkan keberkahan di pagi hari kita dengan salat berjamaah. Salat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, izin melanjutkan materi kita. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kelembutan dan ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ada satu kitab Al-Ashr Al-Mubasysyaruna bil Jannah, dan ini sangat banyak kitab ini. 10 sahabat yang dijaminkan masuk surga, dibahas detail di sana, hanya menspesifikkan pada 10 orang saja. 10 orang terbaik, as-sabiqunal awwalun, dan barisan pertama nomor 1 pasti adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di antara sahabat-sahabat yang lain. Baik. Inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan berkenalan dahulu. Ketika Rasulullah masih hidup, ada isyarat-isyarat sepertinya pengganti beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu ketika atat imra'atan ilan Nabi, satu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Fa'amaru an tarji'i ilaihi. Setelah itu, kamu nanti balik lagi ya, gitu. Nah saat itu sudah di penghujung dari masa-masa kehidupan beliau. Qalat, ini ibu-ibu ini dengan begitu gamblangnya berani ngomong gini, ara'aita in ji'tu wa lam ajidka. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu ketika aku datang dan aku tidak mendapatimu ya Rasulullah? Gitu. Jadi ketika itu dikasih nasihat, nanti Bu tahun depan datang lagi ya. Si Bu nanya, ya Rasul, kalau nanti saya datang ke sini, Rasul nggak ada, saya ketemu siapa? Gitu. Alam majidka. Ka'annaha taqulu maut. Sepertinya ibu ini mau bilang, kalau engkau sudah meninggal, aku ketemu siapa ya Rasulullah? Gitu. Illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Jika engkau tidak ketemu dengan diriku, maka temuilah Abu Bakar. Di sini kayak memberikan isyarat bahwa nanti orang penerus dari Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan suatu ketika Rasulullah berkata dalam riwayat Imam Tirmidzi, inni la adri ma qadru baqa'i fikum. Aku enggak tahu berapa lama lagi aku akan bersama kalian. Faqtadu bil ladzaini min ba'di, maka ambillah qudwah, ambillah contoh dari 2 orang setelahku. Maka ditunjuk saat itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar di situ, tung gitu. Wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar, dan ambillah dari Abu Bakar dan Umar. Nah, tema kita hari ini adalah tema keteladanan. Bagaimana kita bisa tegas dan bisa lembut gitu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ulama menyampaikan Rasulullah itu seperti matahari. Kadang untuk melihat saja para sahabat itu ngeri. Ngeri itu bukan ngeri karena takut, tapi ngeri karena ta'zimnya. Jadi kalau kita ambil qudwah hasanah terbaik dari Rasulullah SAW, kadang yang tidak mudah adalah gitu ya, saking lengkapnya Rasulullah itu jadi tidak mudah. Maka Rasul memberikan gambaran, kalaupun kalian mengambil sebuah qudwah hasanah, ambillah qudwah hasanah itu dari 2 orang ini. 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab. Dan tipikal manusia secara umum miripnya kayak gini Bapak Ibu.
Ada yang tipikal kita, ada tipikal lembut gitu ya. Kalau saya nanya Mas Aryo, kira-kira lebih dekat kepada Umar atau Abu Bakar? Enggak lah kah? Kayak lembut, saya mengenal dia orangnya lembut. Sungkanan gitu ya. Nggak bisa bilang enggak gitu sebagainya. Itu kayak Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada orang tipikalnya jreng gitu ya. Tegasnya luar biasa gitu. Lebih mendekat pada Umar bin Khattab. Nanti putra-putri kita coba di screening Bapak Ibu. Kalau parenting, Islamic parenting menggambarkannya, Bapak Ibu silahkan dicek anak-anak kita, coba didekatkan dengan 10 sosok ini. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair dan sebagainya, itu 10 sahabat. Kita kenalan dengan mereka dan kita coba titik temunya, kita nyari kemiripan-kemiripan kita, biar anak kita itu punya role model, contoh yang terbaik, model terbaik untuk kehidupan mereka. Kak, Masya Allah, kakak pemalu banget. Kan kita kalau punya anak laki-laki pemalu kadang mikir gimana gitu ya. Wah gitu juga berani gitu, pemalu banget. Ya apa-apa, Kak, kayak kamu mirip deh, mirip siapa? Mirip Sayyidina Utsman, pemalu, malu banget gitu kan. Tapi dia juga malu kalau misalkan beliau bisa makan enak, tetapi tetangganya nggak bisa makan enak. Maka beliau jadi ahli sedekah gitu. Kakak banyol mulu, lucu banget sih gitu ya. Wah kayak mirip deh, mirip siapa ya? Kayak kamu mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Orangnya suka bercanda gitu. Bahkan di akhir hayat beliau gitu, itu masih bercanda gitu. Ketika beliau di demo, kan belum menjadi Amirul Mukminin, demo bertebaran di mana-mana. Nah, para pendemo ini ngomong gini, "Wahai Ali, wahai Khalifah, maka pimpinlah kami seperti dulu Abu Bakar memimpin, seperti Umar memimpin." Enggak ada demo-demo gitu ya. Maka ketahuilah wahai fulan, ketika dulu Abu Bakar memimpin, Umar memimpin, rakyatnya seperti saya. Lah ketika saya memimpin, rakyatnya seperti kamu gitu ya. Ini kan sebenarnya canda-candaan aja kan. Karena siapa rakyatnya Khawarij gitu kan. Orang-orang Khawarij ini kan keras kepalanya luar biasa gitu. Maka inilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau anak kita ya suka bercanda gitu ya. Ustaz Salim Afilah pernah bercerita. Saking bercanda Sayyidina Ali itu bercandanya juga dengan Rasulullah. Syukur, Pak. Ketika lagi makan ngeriung gitu kan, biasanya makan itu halakoh gitu ya, muter gitu ya. Ketika makan itu makan korma. Korma kan biasanya makan taruh, kan bijinya taruh gitu kan. Sayyidina Ali naruh bijinya tidak di depan beliau, tapi di depan Rasulullah. Ini taruh gitu kan. Untuk bercanda sama Rasulullah. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Kan semua orang gitu kan, makan sesuai dengan bijinya kan. Wah, ya Rasulullah, apakah engkau sedang lapar? Makannya banyak sekali gitu. Jadi ngeledek Rasulullah gitu. Kenapa? Bijinya Sayyidina Ali diletakkan di depan Rasulullah. Rasul juga bercanda balik, "Ya Ali, saking laparnya engkau makan kurma dengan bijinya. Kenapa di depannya gak ada bijinya?" Nah ini kan canda-candaan di antara para sahabat, ya nggak garing-garing amat gitu ya. Tapi kan benar-benar ada di antara mereka bercanda itu biasa. Jadi anak kita kayak kamu mirip Sayyidina Ali deh gitu. Yang satu bawanya pentungan mulu, galaknya luar biasa. Pulang-pulang dapat laporan dari tetangga gitu kan, habis berantem sama anak tetangga. Masya Allah, ini kayak Umar gitu. Kok bisa Bi? Iya, galak. Berantem di mana-mana. Jangankan manusia, setan aja takut sama ente. Gitu ya. Nah, ini namanya role model. Anak saya itu kalau pesantren laki-laki ya, kadang itu laporan dari tetangga satu sisi, anak umur 4 tahun berantem sama 6 tahun, menang dia Pak. Dalam satu sisi, kasihan anak tetangga Bing. Tapi sisi lain, keren juga nih bocah gitu ya. Dia berani gitu ngelawan yang lebih tinggi daripada dirinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hari ini akan belajar satu dulu part ya, bagian dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang, kalau kata Rasulullah, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling rahmat, orang yang paling belas kasihan, orang yang paling lembut lah kira-kira di antara umat gitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang lembut banget. Masya Allah. Inilah. Dan Rasulullah pernah mengatakan, "Ma da'awtu ahadan ilal Islam." Aku pernah mendapat ketika itu mendakwai orang untuk masuk Islam, semuanya pasti indahu kabwah wa taraddud. Ada ragu-ragu. Aduh. Karena udah ratusan tahun mereka dengan agama jahiliyah itu. Maka saat diajak untuk menuju ke Islam, ada agama baru biasanya, ada Rasul yang baru datang, maka mereka taraddud, ada rasa
Tarudat itu bimbang. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar, ana Rasulullah. Ya, engkau benar, engkau adalah Rasulullah langsung. Kenapa? Abu Bakar sudah kenal. Hina da'autu wa la taruddatu fi. Ketika aku mengajaknya, dia tidak ada kebimbangan sama sekali. Itu saking yakinnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ketika masuk Islam nanti, masya Allah gitu ya, saking rahmatnya cintanya kepada umat Rasulullah, beliau langsung datang dengan membawa 40.000 dirham. Datangnya Rasulullah ini untuk modal dakwah ya Rasulullah. Masih banyak duafa yang perlu mendapatkan bala bantuan. Maka gunakanlah ini ya Rasulullah untuk modal dakwah kita. Inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat-sangat lembut dan sangat-sangat dermawan. Bahkan ada sebuah ayat, walafuna al-khaid, bentar, sebuah saya nggak ingat ayatnya. Al-khaid. Alladzina yunfikun. Oke. Surat Al-Imran ini nanti ada connecting. Orang-orang yang bisa menghandle emosinya adalah orang-orang yang bisa menghandle hartanya. Dalam artian gini. Ini ada sebuah ayat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang itu adalah ini ayat sebelumnya sebentar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian kepada maghfirah Allah, ampunan Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surganya Allah yang seluas bumi dan langit, u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan dia lapang, hartanya lagi banyak-banyaknya. Wadharra'i, dan lagi ketika pandemi misalkan, lagi sedang keterbatasan. Orang-orang itu wal kadhimina al-ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Orang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Nah, para guru-guru, para ustadz-ustadz parenting menyampaikan bahwa sesungguhnya ada korelasi sangat kuat. Orang-orang ini kenapa Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sangat lembut, orang yang nggak mudah pemarah gitu ya. Karena beliau satu ahli sedekah. Orang-orang yang mudah berinfak biasanya lebih mudah untuk meredam emosinya. Jadi kalau misalkan kita kok suka marah-marah, maka tambahin infaknya. Di bahasa gitu. Ada seorang ibu-ibu cerita tentang suaminya yang suka marah-marah. Cerita kepada Ustadz Bendir Jishur Rahman. Ini pakar parenting. Ini cerita bahwa tentang suaminya suka marah-marah. Langsung si ibu ditembak. Ibu, suami ibu pelit ya? Loh kok Ustaz tahu gitu? Iya, orang pelit suka marah-marah gitu. Maka suruh sedekah dulu aja kalau biar untuk meredam emosinya. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang paling pemurah gitu ya kan, orang untuk dalam bab sedekahnya udah Masya Allah gitu ya. Bahkan 100%, tidak setengah-setengah lagi, tapi 100% Masya Allah. Maka ya nggak salah aja kalau misalkan Rasul mengatakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling rahmat, orang yang paling cinta, orang yang paling belas kasihan umat di antara umatku kepada umat yang lain itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dan beliau adalah seorang yang ahli nasab. Zaman itu, di zaman Rasulullah, ilmu yang paling terkenal, ilmu yang paling disukai oleh mereka satu, selain syair, itu ada ilmu nasab. Penting sekali bagi mereka, saya nasabnya dari keturunan mana. Kalau sekarang kan nggak terlalu dipikirin dengan orang Indonesia. Bahkan kadang kita saya gitu kan, awal-awal itu, Mbah Kong saya namanya, Mbah Kong. Siapa nama Mbah Kongnya? Mbah Kong gitu. Nama siapa? Oh, namanya Badruddin. Kita kan paling mentok di angka 4, Pak. 4 atau 5 itu. Bapak kita insya Allah kenal semua ya, Bapak gitu kan, tahu Mustafa. Kakek saya itu Mbah Kong, Bapak Badruddin gitu ya. Terus nextnya lagi tuh udah nggak ngerti saya. Mentok 3 malah, 4, 5. Tapi kalau Masya Allah, orang-orang itu zaman Quraisy itu, mereka tuh senang banget ngerunut, bisa sampai ke angka 20 sampai 30 orang ke atasnya. Bahkan mereka tuh merunut Rasulullah sampai ke Nabiullah Ibrahim.
Bisa, bisa. Itu ada nasabnya. Ustaz Ari Hidayat salah satunya yang menghafalkan nasab-nasab itu. Hafalannya tinggi banget. Nah, ini orang yang paling ngerti dalam ilmu nasab ini, sosiolognya ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak salah kalau Rasulullah berdakwah, ada yang mendampingi beliau. Namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ketika kafilah datang, Abu Bakar itu siapa? Rasulullah bertanya, oh itu kafilah ini ya Rasulullah, pemimpinnya ini dan ini, kebiasaan mereka ini dan ini. Ini orang paling ngerti. Bahkan nanti dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika orang-orang diminta untuk datang itu, untuk menegosiasi kepada Rasulullah, ada seorang utusan, bertanyalah Rasulullah, itu siapa? Itu si Fulan. Oh. Rasulullah tidak, ketika datang menegosiasi, Rasul cuma mengeluarkan kambingnya, keluarkan kambing-kambing kita. Kenapa Rasulullah datang dari Madinah ke Mekah itu untuk umrah. Jadi membawa hewan sembelihan. Tapi orang-orang Quraisy mendeklarnya adalah Muhammad datang dari Madinah menuju ke Mekah itu mau perang. Maka coba negosiasikan hal itu. Maka didatangilah, karena perang di tanah haram, tanah suci itu sebuah aib luar biasa. Maka negosiator datang satu persatu. Ketika datang seorang negosiator itu, Rasulullah cukup mengatakan, oh dia si fulan ya Rasulullah, kebiasaannya sebegini ya Rasulullah. Rasulullah hanya mengeluarkan kambing-kambingnya dan belum mengucapkan tahal ini. Apa namanya? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kencengin kalian talbiyahnya. Innal hamda wan ni'mata gitu kan. Ini negosiatornya ini, perwakilan dari Quraisy, belum ketemu Rasulullah, sudah ngeliatin oh ada kambing, berarti mau umroh. Oh mereka sedang talbiyah gitu kan. Langsung balik badan dan lapor kepada Quraisy, sesungguhnya Muhammad sedang berangkat untuk umroh, bukan untuk perang. Belum ketemu nih Pak. Kenapa? Belum tahu tipikalnya gini. Jadi kalau misalkan kita pengen melembutkan hati seseorang, kan kita harus tahu apa yang mereka sukai kan? Gitu. Nah misalkan gini, kita tahu Mas Aryo paling nggak mudah dibendung dengan duren gitu misalkan. Pengen negosiasi sama dia, Mas gini. Tolong dong, ini ada duren. Ah ya sudah, kalau ada duren saya nurut gitu biasanya. Nah ini Rasulullah tuh dengan sahabat Abu Bakar Siddiq orang yang paling ngerti tema ini. Jadi jangan dikit-dikit semua wahyu. Metodologi dakwah Rasulullah banyak menggunakan ijtihad juga nanti. Gitu. Nah, Bapak Irmakumullah, dan inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kuat dalam berdakwah. Ketika dia masuk Islam, apa yang dilakukan beliau? Beliau ngajakin orang-orang lain untuk masuk Islam. Jadi nggak mau kalau misalkan keimanan itu hanya tersebar, kebaikan itu hanya tersebar untuk dirinya, tapi salah satu di antara ciri orang-orang yang ahli syurga itu adalah pengen sebanyak mungkin juga menjadi ahli syurga. Kalau orang kok ahli syurga, kok pengennya syurga cuman diboikot gitu ya, pengen diambil cuman dirinya, orang lain itu masuk neraka, maka itu bukan tipikal orang ahli syurga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika masuk Islam langsung beliau berdakwah, orangnya tidak tipikal singa podium, tidak. Tapi beliau adalah orang yang pendekatan personalnya sangat-sangat bagus. Kalau tadi saya ceritakan, ada 10 spesial, orang spesial yang masuk surga tanpa hisab, dan mereka adalah orang-orang terbaik gitu ya. Bahkan ketika masih hidup disebutkan mereka adalah orang ahli surga. 5 di antara mereka itu yang masuk Islam lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu mereka? Utsman bin Affan didakwai. Ini kalau ada dalam film Umar tuh lengkap banget Pak dalam tema ini. Utsman didakwain masuk Islam gitu ya. Utsman ini kan bisnismen, sahabat Abu Bakar bisnismen, dan Sayyidina Abu Bakar itu terkenal sebagai mentor bisnis, coach bisnis mungkin saat ini. Mereka kan bisnisnya 2 tempat kan, satu ketika musim dingin itu ke Yaman, ketika musim panas ke Syam. Syam itu Romawi, di bawahnya Romawi. Kalau Yaman masih di bawahnya Persia zaman itu. Nah ini Sayyidina Abu Bakar itu ngasih info, kalian kalau mau belanja di Yaman tempat baik bagus tuh ini nih. Biasanya orang Yaman sukanya ini dan ini. Ada yang tahu orang Yaman paling suka dari produk Arab apa? Jadi produk Mekah paling banyak di Mekah gitu ya. Tapi disukai banget sama orang Yaman. Sutra Cina, bukan Pak. Sutra dari Cina zaman itu udah ada. Ternyata kulit. Iya. Kalau di cerita-cerita itu Habasyah, nanti ada utusan datang menuju ke Habasyah atau ke Yaman. Yaman dengan Habasyah ini kan satu kepemimpinan ya. Pemimpinnya ada di Habasyah. Yamannya itu sebagai gubernurnya, salah satu wilayah orang Habasyah.
Itu ternyata Amr bin As ketika menegosiasi ke mereka bawa oleh-oleh yang paling mereka sukai. Ternyata oleh-oleh paling sukai apa? Kulit. Kulit kambing, kulit onta gitu ya. Itu dibawa dari Mekah menuju ke Yaman. Biasanya kulit itu seperti kain nanti. Entah diketik-ketik jadi tempat minuman, di tempat apa gitu sebagainya. Itu yang paling disukai oleh mereka. Insya Allah gitu ya. Nah, itu dikasih tahu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau di sini tempatnya ini gitu kan. Nanti dari situ ketika mau dijual di Mekah, orang paling suka dengan hal ini. Jadi tahu pangsa pasar butuhnya apa, itu dulu paling ngerti itu. Dan itu nggak di keep sendiri, tidak ditahan sendiri, tapi dikasih tahu pada orang-orang lain. Dan inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau seorang, kalau bahasa kita mungkin guru besar gitu ya. Guru besar dalam ilmu bisnis dan ilmu nasab. Maka ketika beliau berbicara tentang A, B, C, D-nya, orang udah tahu bagaimana background keilmuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dulu saya pernah berpikir agak syak gitu ya. Ini orang kalau bisa Rasul bilang apa pasti sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Kayak gak dipakai logikanya. Kenapa logika beliau sudah terkalahkan gitu Mas dengan keimanan. Beliau udah kenal banget dengan Rasulullah itu bagaimana sebagainya gitu ya. Jadi udah aman. Dan nanti itu terbatas ya. Akan saya berikan tema ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdakwah nanti ketika menjadi seorang khalifah, beliau menggunakan intuisinya. Jadi bahasanya sampai para sahabat semua bingung semua gitu ya. Ternyata beliau menggunakan apa ya, bisyarah gitu ya, suara hatinya beliau untuk memberikan sebuah keputusan. Baik, nextnya inilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mohon izin. Ntar habis itu kita diskusi. Kita ambil tema yang besarnya, bagaimana kelembutan dan ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya agak lompat cepat. Beliau adalah orang yang menemani Rasulullah ketika di Goa. Jadi Masya Allah, ini satu poin besar yang ingin saya sampaikan dikit. Ketika Rasulullah hijrah, semua orang hijrah satu persatu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah uhajir, saya mau hijrah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, kamu tahan dulu ya. Ya Rasulullah sama hijrah, saya tahan dulu ya. Gitu. Karena semua diminta untuk hijrah, maka pun beliau akan melaksanakan hijrah. Ternyata Rasulullah mencari teman untuk perjalanan hijrah beliau. Menariknya para sahabat bertanya-tanya, kenapa yang dipilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau yang lain? Yang dipilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orangnya kalau diajak perang sama Umar gitu kan, insya Allah Umar menang untuk pembelaan. Semua orang Pak ketika hijrah itu hijrahnya sembunyi-sembunyi. Malam-malam, gelap-gelap. Dan mereka nggak berani berjalan gerombolan. Jalan satu gitu kan. Ntar ketemu di sono ya gitu kan. Di perempatan Gandul loh gitu. Gitu. Pas udah nggak ada orang, baru jalan bareng berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Lama-lama Mekah sepi. Kok nggak ada gitu ya. Maka semua orang suruh hijrah Rasulullah. Karena diperintahkan untuk hijrah. Sembunyi-sembunyi semua. Kecuali Umar bin Khattab. Orang pada hijrah, beliau tahu bawa panah sama pedang ya, sholat depan Ka'bah. Allah. Itu orang Quraisy lagi marah-marahnya. Setelah sholat, salam. Dalam film kelihatan jelas banget gitu ya. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, syahadil wujuh. Wajah-wajah suram kalian. Maka beliau mengatakan sebuah kalimat yang buat mereka bergetar. Barang siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda, ibunya kehilangan anak, anaknya jadi yatim, temui aku di belakang bukit ini, saya mau hijrah. Kalau mau kalian istrinya jadi janda, ibunya kehilangan anak, anaknya kehilangan bapak, ayo temuin aku. Itu orang Quraisy sebanyak itu Pak, nggak ada yang datang satupun. Sedangkan yang lain dikejar-kejar. Wah, mau hijrah, kejar, tangkap masukin penjara. Umar belak-belakan, saya mau hijrah. Siapa di antara kalian pengen kehilangan ibunya kehilangan anak, istrinya kehilangan suami, temuin. Ternyata gak ada satupun yang datang. Jadi kan saking powernya Umar bin Khattab, power banget beliau. Keislaman Umar bin Khattab sebelum dan setelah keislaman Umar bin Khattab itu berubah langsung peta dakwah Pak. Sebelumnya peta dakwahnya ketika Rasul disiksa, para sahabat disiksa, jawaban Rasul apa? Sobron, sabar. Keluarga Yasir dibunuhin, sabar. Tempat kembalikan adalah surga. Tapi Umar bin Khattab masuk Islam berbarengan dengan Sayyidina Hamzah, langsung berubah semuanya.
ketika kami dicolek dulu, kami bisa colek balik, kata Abdul bin Mas'ud. Saya dipukul mulu dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Saat itu ketika itu jawaban kami, ya udah sabar, sabar. Tapi Umar masuk Islam, berubah petanya. Kami dicolek, kami colek balik lagi. Kami dipukul, kami pukul balik lagi. Kalau nggak terima, Umar yang datang. Selesai. Sebelumnya kami sholat di tempat-tempat pedalaman gitu ya, tempat-tempat nyempil-nyempil di gang-gang sempit, orang nggak kelihatan, orang nggak ngeliat kami sholatnya di atas gunung sebagainya. Tapi ketika Umar masuk Islam, kami sholat langsung di depan Ka'bah. Yang barisan paling belakang siapa? Umar. Mendekat kalian, mundur semuanya. Yang jagain itu siapa? Umar. Nah, ini ada dua orang yang tipikal berbeda. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang lembut, Umar yang tegas. Tapi kenapa ketika hijrah, para ulama menyampaikan, yang diajak adalah Abu Bakar, bukan Umar bin Khattab, lebih power bahasanya. Ternyata Rasulullah memilih Abu Bakar secara ketakwaan, paling tinggi ketakwaannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini udah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, Allah akan melindunginya. Dan Rasulullah memilih orang yang terbaik untuk menjadi teman adalah, enggak banyak yang harus dipilih, hanya satu untuk menjadi teman dakwah, teman hijrah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan bahasa lain, siapa teman terbaik bagi kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, tema takwa itu sangat luas, Ustaz. Iya. Semua kebaikan itu bisa berarah kepada ketakwaan. Bahkan ketika kita nanti keluar di tengah jalan itu ada kerikil-kerikil terus kita sapuin, itu juga bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari keimanan kita kepada Allah. Kalau bahasa hadisnya kan ketika kita memindahkan duri dari jalanan. Nah, jalanan kita mungkin sama duri kan aman kan. Sekarang adanya paku. Kita sedekahnya dengan membeli magnet banyak gitu kan. Kita jalan bawa mobil kita gitu kan. Ketika ada lewat terus paku ketempel kepada itu juga bagian dari pemupukan terhadap keimanan kita. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar orang yang paripurna dalam keimanan setelah Rasulullah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah bercerita, sesungguhnya andai saja keimanan seluruh orang, para sahabat, diletakkan dalam sebuah timbangan, berat banget ini keimanan. Sampai orang-orang yang nanti akan belum hadir nih, akan hadir setelahnya, sampai hari kiamat diletakkan sebuah timbangan, ini beratnya luar biasa. Dan diletakkanlah keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam timbangan yang lain. Jeglek. Ini menang telak. Pastinya tidak dibandingkan dengan Rasulullah ya, tapi dengan para sahabat. Dalam tema keimanannya. Dalam tema apa? Yuk kita ambil contohnya. Ini ketika di Gua Hiro, di Jabal Sur, di Gua Sur itu, orang mengejar semuanya dan sampailah di depan Gua Sur. Saat itu juga saya gemeteran beliau gitu kan. Ternyata di depan gua itu udah kelihatan ada Abu Jahal di sana. Ada bolongannya Abu Jahal gitu ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lau anna ahadahum nadharu tahta qudamihil absaruna." Ya Rasulullah, andai saja mereka yang di luar itu melihat ke bawah, di bawah itu ada bolongan, dan di balik bolongan itu ngelihat ada di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Andai saja ngelihat itu, pasti ngelihat ke bawah nih. Kodaro ada koin jatuh gitu, ngelihat ke bawah, itu akan tahu di dalamnya ada orang. Al-absaruna, pasti akan ngeliatin kita, gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan dengan berbisik, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma." Apa pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang dan Allah lah ketiganya? Kan kita sering dengar Pak ya, kalau ada dua orang berkumpul ketiganya adalah setan. Itu kalau dua orang nggak baik kumpul. Di sini masih ada nggak sih Pak? Biasanya ada motor parkir gitu kan, standar tengah di tempat gerumbul-gerumbul gitu Pak. Ada nggak sih? Kalau ada Pak, bel-belin ton gitu kan. Atau misalkan berhenti sebentar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus ya semua orang gitu, pindah dia. Kenapa? Karena mohon izin, azab Allah itu turun. Ya, itu tidak hanya terhadap orang yang zalim, tapi orang sekitar zalim juga kena azabnya. Makanya Ibu Aisyah pernah nanya, loh ntar kalau misalkan gitu gimana ya Allah? Bagaimana keadilan Allah? Iya, nanti ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dengan amalnya masing-masing. Tetapi efek dari azabnya itu, gitu, boom, itu gak cuma satu titik Pak, menyebar. Gitu. Tapi ketika dibangkitin, nanti dibangkitkan dengan, oh kenapa kamu mati? Kan sedang diazab. Kalau kamu kenapa mati? Karena cipratan azab. Gitu ya. Ada orang zalim di situ. Gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Ini kan banyak kan dua orang kumpul, ketiganya setan. Nah ini, tapi kebalikannya adalah ketika dua orang soleh, dua orang baik berkumpul, yakinlah ketiganya ada Allah. Bapak mikirin nih,
Ini masjid ya Allah, bagaimana memakmurkannya dan sebagainya, kita mikirin gitu kan. Ketika dua orang lagi mikirin masjid kebaikan ini, ada ketiga, itu siapa? Allah. Dan ketika diucapin kalimat itu udah langsung tenang beliau. Tapi kan masih ada musuhnya. Iya. Tapi dengan hadirnya bahwa ada Allah di situ, itu langsung buat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tenang. Baik, Bapak Ibu, junudin bahasanya lain. Wa yadahu bi junudin lam tarawha. Itu di Jabal Sur itu Allah memberikan bala bantuan dengan pasukan, tetapi pasukan dengan kalimat lam tarawha, engkau tidak melihatnya. Kalau pasukan kelihatan, oh depan ada, tenang, ada malaikat Jibril lagi kelihatan lagi jagain. Kan kita aman banget kan? Tapi kalau Allah, ketika ada bala bantuan pasukan itu, mereka nggak ngelihat ya, Rasulullah nggak ngelihat, Abu Bakar nggak lihat. Ternyata pasukan itu berbentuk laba-laba, laba-laba kecil gitu kan, di depan goa. Udah gitu doang, sesimpel itu. Dan mereka nggak ngelihat itu. Yakin aja dengan bala bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan nggak kelihatan, Ustaz. Iya emang gitu. Psikologi dalam Allah ketika memberikan bala bantuan dalam surat At-Taubah ayat 40, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah memberikan bala bantuan kepada mereka dengan pasukan yang mereka tidak lihat. Gitu. Tapi ini adalah tema-tema tentang keimanan. Baik, kita dalam paling kelembutannya dahulu. Ini ada sesuatu yang menarik. Sayyidina Abu Bakar ini kalau misalkan Bapak bisa lihat dalam surat An-Nur ayat 22, ada kisah ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini dalam tema kelembutan ya. Ini pernah ada namanya hadisul ifki, hadis dusta tentang Ibunda Aisyah. Jadi istri Rasulullah, Ibunda Aisyah, kan kalau Rasul sedang melaksanakan peperangan, biasanya diajak sebagian perwakilan dari istri beliau. Nah, siapa yang diajak itu diundi. Ada ini namanya yang keluar, itulah yang akan ikut berperang. Saat itu Qadarullah nama yang keluar adalah Sayyidi Ibunda Aisyah dalam peperangan Bani Mustalik. Dalam peperangan ini Qadarullah menang, dan setelah menang pulanglah Rasulullah dengan pasukan. Nah, pas malam itu biasanya kalau mereka rehat capek gitu, istirahat dulu, habis itu jalan lagi. Pas istirahat inilah Ibunda Aisyah izin ilal khala, ke belakang gitu ya. Nah, pas ke belakang Qadarullah pas balik merasa kalung saya hilang gitu. Maka dicari dulu, malam-malam kan gelap, cari gitu. Saking kelamaan nyarinya, lu sampai gak ingat gitu kan, pasukan bisa jadi udah mau berangkat gitu. Dicari, wah ketemu, pas ketemu balik pasukan udah gak ada, ketinggalan. Pas ketinggalan ini, ya udah ketinggalan. Nah, ini pasukan juga ketika ngangkat tandu beliau, kan tandu turunkan, naikkan lagi atas onta gitu kan. Karena saat itu memang beliau masih kecil gitu ya. Jadi gak terlalu berat badan beliau, gak ketahuan ada orang atau enggak di dalam tendanya Ibunda Aisyah. Dia lihatnya tenda udah ada, maka Ibunda Aisyah udah di dalam gitu. Qadarullah orangnya lagi gak ada. Maka berangkatlah pasukan. Ketika pasukan berangkat, biasanya Rasulullah meminta beberapa orang gitu ya untuk menjadi tim sisir. Jadi apakah ada pedang yang jatuh, ada yang ketinggalan kah gitu kan. Ini sahabat ini namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Tugasnya gitu, bagian paling belakang. Yang ketinggalan barang-barangnya diambilin sama beliau. Nanti pas ketika sudah tempat pemberhentian selanjutnya, tinggal dikasihkan. Qadarullah yang ketinggalan bukan barang, tetapi istri Rasulullah. Maka langsung istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Kaget-kagetan keduanya. Aisyah, engkau yang ketinggalan gitu kan. Maka dimintalah unta, beliau turun dari untanya, terus diberikan unta itu kepada Ibunda Aisyah dan digeret aja di Ibunda Aisyah di atas unta, ada Sofwan bin Mu'attal itu langsung bawa untanya di depan. Disusullah kafilah. Tapi kan udah jalan kan, agak lumayan jauh. Pas ngejari kapan? Ketika waktu duha. Ketika semua orang istirahat, dikejar ketemu dengan Sofwan bin Mu'attal dengan Ibunda Aisyah. Terus orang-orang munafik mengatakan, Abdullah bin Ubay bin Salul, istri Rasulullah malam-malam sama laki-laki lain, kira-kira ngapain ya? Ini kan sedikit Pak zaman now yang seperti itu kan. Broadcast di grup, ini kira-kira benar nggak sih? Pertanyaannya gitu, mirip banget. Mancing orang doang. Dan itulah gaya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik yang dikonfirm masuk neraka. Cuma nanya. Tapi menariknya nanti, dia berhasil, dia tidak dihukum oleh Rasulullah, karena dia tidak menyebarkan apapun. Dia cuma mau menyebarkan pancingan doang.
Dia tidak mengatakan Aisyah selingkuh, enggak, itu kan enggak ada fitnah gitu. Tapi cuma bertanya kira-kira istri Rasulullah sama laki-laki gitu lain malam-malam mereka kira-kira ngapain ya? Maka di antara mereka kan buat wacana masing-masing kan, oh gini-gini sebagainya. Apa realitanya memang mereka semalam berjalan bareng gitu. Tapi kan nggak tahu case-nya ketinggalan dan sebagainya. Nah ternyata ada orang yang khilaf saat itu. Di antara mereka namanya sahabat Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah, Aisyah, kamu istri Rasulullah masa gitu sih, selingkuh gitu, nggak sopan gitu. Mistah kenapa komentar? Karena merasa masih saudara sama Aisyah. Dan siapa Mistah bin Usasah? Mistah bin Usasah adalah orang yang dari kecilnya keluarga beliau dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dinafkahi gitu. Pas gede ketika keluarga Sayyidina Abu Bakar mendapatkan musibah, itu malah ikut komporin. Oh gitu ya. Istri Rasulullah gitu. Ketika yang lain pada diam aja, dia malah ikut like, share dan komen. Kenapa? Yang buat kontennya adalah konten kreatornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau dia nggak komentar seperti itu. Tapi karena Abdullah bin Ubay bin Salul buat konten dan banyak yang munafik ikut nge-like, nge-share gitu kan. Sebenarnya jumlah mereka nggak banyak gitu, karena mereka ya keluar-keluarnya cukup bagus aja intinya gitu. Maka Mistah ternyata ikut kepleset, ikut dalam barisan orang-orang itu. Dan di antara sahabat yang soleh itu cuma 2, Mistah sama Hasan, nanti akan dipukul sebanyak 80 kali. Nah, maka setelah itu nggak turun ayat lagi. Ayat nggak turun yang berbicara tentang Aisyah case itu bagaimana. Dan Rasul diminta untuk sebagai seorang manusia biasa beristihad, bagaimana istihadnya gitu kan. Rasul hanya diam saja. Karena memang ya istri beliau malam-malam itu bersama Sofwan bin Al-Mu'attal. Sahabat terpecah. Jumhur mereka, kebanyakan mereka memilih untuk diam. Nggak berani komentar apapun. Tapi ada 2 sahabat, suami istri. Ini yang Masya Allah dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar ada 4 golongan. Ini golongan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah itu Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika fitnah ini tersebar selama 1 bulan di kota Madinah, nggak ada kejelasan dari langit. Semua orang kusak-kusuk diem aja. Istrinya Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu bilang, Abu Ayyub, engkau dengarkah fitnah tentang Aisyah? Tentang Ibu Aisyah? Iya, aku dengar. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Maka dia nanya kepada istrinya, istriku, kalau misalkan engkau ketinggalan malam-malam bersama seorang laki-laki, apakah kau akan berzina dengan dirinya? Na'udzubillah min dzalik, wahai suamiku, aku tidak akan pernah berselingkuh seperti itu. Aku tahu itu adalah dosa besar. Maka ketahuilah wahai istriku, Aisyah lebih solehah daripada engkau. Kalau engkau level dengan keimanan seperti ini saja, kau tidak akan pernah melakukan itu. Aisyah keimanan lebih tinggi daripada engkau, pasti dia gak akan pernah melakukan perselingkuhan itu. Husnudzuon dahsyat banget ya, pola berpikirnya. Maka istri pun bertanya, wahai suamiku, apakah kau ketika dalam posisi Sofwan bin Mu'attal, itu tadi 2 orang itu, Sofwan bin Al-Mu'attal, kau akan melakukan perselingkuhan itu? Na'udzubillah min dzalik, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai keluarga Rasulullah, aku tidak akan pernah menghinakan keluarga Rasulullah. Aisyah adalah istri Rasulullah. Maka istri mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah, Sofwan bin Mu'attal itu lebih soleh daripada dirimu. Dia termasuk orang ahli Badar, sedangkan engkau tidak. Levelnya itu orang ahli Badar itu level tertinggi gitu ya. Engkau tidak. Iya. Maka keluarga ini sudah terlepas dari fitnah itu. Tetap husnudzan aja dengan keluarga Rasulullah. Tapi karena ayat gak turun-turun gitu kan, terus orang merongrong banyak, salah satunya Mistah bin Usasah, sampai 1 bulan turunlah ayat, sesungguhnya Ibu Aisyah bebas, Ibu Aisyah gak melakukan apa-apa, cuma memang posisi beliau ketinggalan rombongan, dan diselamatkan oleh Sofwan bin Al-Mu'attal. Dan fitnah itu terhembuskan dari mereka. Mereka itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman masalahnya dalam deliknya, dalam fikihnya, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak bisa dihukum. Kenapa? Dan belum nggak dihukum. Mistah tadi malah dihukum. Hasan dihukum, dicambuk. 3 orang, asal lagi perempuan. Nah, tapi Abdullah bin Ubay nggak dihukum. Kenapa? Dia cuma memberikan wacana. Kira-kira nih ada laki-laki sama perempuan jalan malam-malam berdua. Ngapain ya? Tanda tanya doang. Dia kan tidak memberikan pernyataan apapun. Tetapi Mistah mengambilnya. Orang-orang pernah mengambilnya. Wih, gitu. Biasanya kan gitu kan, biasanya gitu. Nah ini hati-hati Bapak Ibu yang suka membroadcast sesuatu baru nanya ini benar nggak sih gitu ya. Bisa jadi memang gayanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Oke, kisahnya tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa? Maka ketika ayat turun menunjukkan Ibunda Aisyah benar dan Mistah salah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq?
Ini orang menjadi donatur utama nih. Misalkan Bapak Ibu menjadi donatur panti gitu kan. Ketika kita punya masalah, panti itu malah bilang, wah demo gitu kan. Menyerang kita. Kira-kira kita mau sedekah lagi nggak di situ? Atau pindah ke tempat lain? Dan itu kan normalnya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersumpah, aku nggak akan pernah sedekah lagi dengan dirimu, hai Mistah bin Usasah. Ya, bukan menjadi orang pelit, bukan. Cuma dipindahkan dari Mistah ke tempat lain doang. Biasa ke panti A, sekarang ke panti B, gitu. Gara-gara ucapan ini, maka turun ayat. Surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tadi ulul fadli minkum wasa'ah. Maka tidak layak orang yang memiliki kelebihan dan memiliki kelapangan rezeki, ayyutu ulil kurba. Mereka bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabatnya. Mistah itu kerabatnya masih. Wal masakin, dan kerabat itu miskin pula. Wal muhajir, dan ikut hijrah pula. Gitu. Karena dari Mekah ke Madinah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Maka ayat selanjutnya wal ya'fu wal yasfahu. Lanjutan ayatnya, maka maafkanlah dan lapangkanlah dadamu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian enggak mau Allah memberikan maghfirah, ampunan pada kalian? Maka seketika itu pula ketika ayat ini turun, langsung aku maafkan Mistah bin Usasah. Bukan karena Mistahnya, tapi karena pengen dapat maafan dari Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau mesti misalkan kita punya masalah dengan tetangga kita, harusnya dia minta maaf dulu tuh pas lebaran, bukan saya gitu kan. Saya gak mau maafin gitu. Maka bacalah ayat ini. Itu bukan Mistah duluan yang bahasain urusannya minta maaf atau bagaimana, tapi adalah dulu langsung memaafkan. Titik itu juga. Bukan karena apa-apa, karena pengen mendapatkan kemaafan dari Allah. Yang lebih penting kemaafan dari Allah. Bahasanya ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Kalian mau gak sih Allah berikan maafan pada kalian? Gitu. Ini orangnya sangat lembut gitu. Tapi di sisi lain beliau suka sangat mutasyaddid. Pernah suatu ketika orang dalam hati-hati, Pak saya misalkan gini, ini apa ya, makanan lah, pasanglah. Saya punya makanan, ya. Nah, habis itu saya makan. Saya nggak tahu nih makanan, saya pikir halal. Pas dimakan, ternyata si bapaknya bilang, oh itu makanan kami gitu. Kami tidak menyembelihnya, tapi kami mukulinya sampai dia mati. Hukum makanan ini bagaimana? Ketika udah dimakan, udah di perut nih, dalam bab fikih. Ntar tanya Ustadz Siddiq ya, yang biasa jelasin. Hukum makanan ini gimana? Atau misalkan kita makan nih, nah udah asik lah. Kirain cuman daging kambing atau daging sapi gitu. Qadarullah ternyata itu daging babi. Udah habis gitu. Udah masuk semua. Kira-kira hukumnya gimana secara fikih? Iya, hukumnya kan dimaafkan. Qadarullah suatu ketika gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya pelayan. Nah pelayan ini siap nyiapin makanan setiap hari. Ketika nyiapin makanan dari mana dan sebagainya, tanya dulu. Oh halal, aman makan gitu kan. Itu kan dengan pelayannya sendiri sampai nanya terus loh Pak. Cuman suatu ketika beliau lagi lapar. Pelayan ini datang bawa makanan. Karena track record sebelumnya selalu halal gitu kan. Ditanya dulu dari mana sini. Oke halal. Maka udah di warung itu, oh dia terkenal dengan halalnya. Ke warung itu, itu jangan gitu misalkan kan ada gitu. Nah saat itu datang bawa makanan ketika biasanya udah aman gitu ya, nggak pernah ada masalah. Ketika datang beliau tumben-tumbennya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu nggak nanya, langsung dimakan karena lagi lapar, langsung dimakan. Maka pelayannya bingung, nanya, wahai Tuhan kenapa engkau nggak bertanya hari ini tentang dari mana sumber makanan itu? Aku sedang lapar. Dan sepertinya udah juga biasanya kan juga udah halal gitu kan. Tahukah engkau dari mana sumber makanan itu? Emang dari mana? Jadi gini wahai Tuhan, aku suatu ketika ketemu sama orang jahiliyah, orang-orang Quraisy. Dia nanya, bahasa kita menggampangnya gini, nomor togel. Jadi mereka suka bertaruh gitu kan. Fulan, milih mana nih? Milih itu gitu kan. Dia nyebut gitu. Biasanya kira-kira nanya nomor togel. Sebutin aja angka ngaco gitu kan. 766667 misalkan gitu. Qadarullah nomor itu menang. Pilihan dari si budaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq benar. Maka saat itu si Quraisy tadi dapat hadiah. Karena dia merasa dapat hadiah gede gitu kan, berbagilah dengan si budaknya ini, kasih makanan nih, kira-kira gitu.
Makanan hasil kira apa? Hasil judi. Dan itulah yang sekarang kau sedang makan. Terkakit-kakit terus, maka berhentilah makan beliau dan belum masukkan tangan beliau ke dalam mulut beliau. Sebenarnya dalam kajian fikih, makanya sudah cukup masuk gitu, karena kita nggak tahu, karena kita husnuzon itu udah cukup halal, halalnya halal ma'fu, dimaafkan. Zatnya sebenarnya dia kan haram kan, tapi kenapa jadi halal? Karena dimaafkan, nggak tahu gitu. Tetapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak gitu cara berpikirnya. Maka dia masukin tangannya sampai bener-bener itu apa namanya budaknya itu pelayan itu kasihan banget itu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kok sampai segitunya gitu? Engkau kan udah dijaminkan masuk surga, confirm deh masuk surga, nggak mungkin enggak. Rasul udah bilang kok gitu kan. Maka sampai segitunya maka bertanyalah budaknya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Falaknya nih. Maka kenapa sampai seperti itu? Apakah harus keluar dia? Iya. Andai saja makanan itu tidak keluar kecuali dengan bersamaan dengan nyawaku, pasti aku tetap mau mengeluarkannya. Jadi karena konsekuensi mengeluarkan itu dia harus mati, maka dia akan memilih mati daripada ada makanan di dalam makanan haram dalam tubuh beliau. Walau lam takhruj illa binafsi akhrajtuha. Andai saja jadi tidak keluar bersamanya kecuali bersama nyawaku, maka pasti aku akan tetap mengeluarkannya. Apakah engkau tidak pernah mendengarkan hadis Rasulullah bahwa sesungguhnya tubuh yang terbentuk dari daging-daging yang dari makanan-makanan yang haram tidak layak baginya kecuali neraka. Aku khawatir kalau aku ditempatkan ke dalam neraka gara-gara makanan ini. Inilah ketakutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat ketat dalam artinya dalam bab makanan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, rahimakumullah. Dalam bab makanan Rasul pun sangat ketat. Tapi dalam bab adab beliau sangat santai. Adab maksudnya gini, adab yang bagi kita mungkin bisa jadi tinggi banget gitu ya. Anak datang nggak cium tangan misalkan, dimarah-marahin sebagainya. Itu bukan tipikal Rasulullah. Rasul sedang sholat, kan beliau ingin sholat gitu ya. Cucu beliau ngapain? Naik ke atas, selorot gitu kan. Selorot. Saya itu kalau di pesantren jarang jadi imam. Kenapa ketika jadi imam, anak-anak 3 kurcil-kurcil semua itu. Naik mereka, mikir cabut-cabutin, alu gitu kan. Itu parah itu. Kalau saya batalin, ya kan yang batal jadi posisi imam kan gak asik gitu kan. Tapi ketika ingat hadis ini gitu kan, ya gitu anak-anak gitu kan, pada naik ke atas gitu, selorotan, ntar pegangan di sini. Jadi pas ketika sujud naik, dia pegangan tuh senang banget, aku paling atas gitu kan. Yang 2 kan terprovokasi, ikut naik dan sebagainya. Nah, itu ternyata Rasulullah suatu ketika cucunya selorotan gitu main, itu para sahabat sujudnya lama banget. Setelah salam, karena sujudnya lama, mereka bertanya, ya Rasulullah, anazal wahyu ilaik? Apakah wahyu turun kepada dirimu? Enggak. Loh kenapa sujudnya lama? Oh tadi si Hasan lagi main perosotan ketika aku sedang sujud. Aku gak mau gangguin kalimatnya. Gak mau gangguin. Siapa yang gangguin sebenarnya? Ya gangguin kan cucunya ya. Gangguin Rasulullah sholat. Tapi kan bahasanya Rasulullah, aku tidak mau mengganggu bermainnya mereka. Maka dilamain. Masya Allah gitu ya. Santai banget. Oh gitu ya Rasulullah? Iya. Tapi ini kan gak sering-sering juga. Setiap sholat Rasulullah gitu kan lama juga para sahabat. Untuk menunjukkan bahwa belas kasihan itu kan habis ntar dikondisikan kan di sisi yang lain. Nah, ini Rasulullah sangat dalam tema sujud, dalam tema ini kemasjidan itu masih sangat baik banget dengan anak-anak kita. Ini terserah gitu ya dari teman-teman. Nah, tapi di sisi lain Hasan ketika menemukan sebutir kurma, habis itu dimakan. Nemu di rumah Rasulullah ada kurma, dimakan. Cuma saat itu Rasul berpikir ada kurma sedekah. Jadi ada sahabat sedekah pada Rasulullah gitu kan. Maka setelah itu diambil dan dikasihkan pada orang lain. Nggak boleh dimakan oleh keluarga Rasulullah. Karena Rasul dan keluarganya nggak boleh makan dari sedekah. Maka apa yang terjadi? Ketika dimakan itu oleh Hasan, langsung diminta, keh ya Hasan. Muntahkan. Nggak dimaafu, muntahin. Buk. Tegas Rasulullah dalam tema makanan. Kalau anak kita nggak mudah diatur, itu bukan karena mungkin bapaknya kurang bagus dalam parentingnya, belum tentu. Bisa jadi nanti karena sebab makanan. Anak saya kemarin nangis sama Zubair. Tahu-tahu dapat laporan, Ustadz itu apel saya dimakan sama anak saya. Merah muka saya. Tapi saking marahnya,
Saya udah nggak bisa ngapain lagi. Jadi anak santri dapat kiriman makanan dari itu. Dia pengen makan apel. Abi saya pengen apel. Diambil lah. Untungnya si anaknya lapor. Saya langsung panggil Zubair sini. Istri udah merah, mukanya saya merah. Saking merahnya, saking marahnya. Jadi nangis. Nangis saya di kamar, peluk aja. Beng. Jadi juga sedih gitu kan di Zubairnya. Kalau Beng mau, yuk bilang ke Abi. Yuk kita beli apelnya. Setelah itu kita berjalan, beli apel sekilo. Sebagian untuk kita gitu kan. Bagian lagi sekilonya lagi buat gantiin tadi kepada si anak tadi gitu kan. Kenapa? Dalam bab makanan ini ketika sudah masuk makanan haram, itu kalau anak kita nggak mudah dinasehatin, ngafalnya nggak masuk-masuk, ngeliatin HP kuat, ngeliatin Quran ngantuk langsung gitu kan, maka bisa jadi itu gara-gara ada sebab makanan di sana. Atau kita sudah tahu nih ada makanan di situ kayak makanannya enak gitu kan, cuma saya masih ragu nih halal apa enggaknya, maka lebih baik tidak. Saya kemarin baru datang ke bandara gitu nganterin jamaah umroh, makan di Jakarta Barat. Oh, ada nasi Padang banyak gitu kan. Nasi Padang udah biasa kan kita. Ternyata pengen nyobain deh. Saya nggak tahu kalau Medan itu beda urusannya. Nasi pakai warung-warung Medan. Warung Medan ternyata di situ pas mendekat, astagfirullahaladzim. Babi kecap dan sebagainya gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini tema-tema makanan. Beliau sangat keras dalam tema ini. Sudah syuruh kah? Oh ya, sebentar lagi. Baik. Ini tentang kelembutan ketegasannya. Tapi Masya Allah, nanti ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah meminta sahabat untuk menjadi pemimpin sholat, itu yang dipilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sedang kurang sehat. Perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk sholat. Orang yang komplain pertama itu Ibu Aisyah. Rasulullah, Abu Bakar itu, bapakku itu, orangnya hatinya lembut. Baca Al-Fatihah saja bisa nangis. Nah, kapan sholat ini akan selesai? Saking lembutnya beliau. Apalagi misalkan baca-baca ayat tentang idza waqa'atil waqi'ah, gemeter pasti beliau. Paham banget dengan tema apa yang dibacanya. Ntar kapan selesainya? Dikomplain. Sudah, tapi Rasul tetap minta Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menjadi imamnya. Saking lembutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan alhamdulillah selesai normal gitu ya. Tapi dengan gaya kelembutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi di sisi lain nanti ketika Rasulullah meninggal, orang yang paling kokoh ketika semua orang marah-marah, nangis, kesungguhan parah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab sampai gak kuat menahan dirinya, dia bawa pedangnya, siapa di antara kalian berani mengatakan Rasulullah telah meninggal, aku potong lidahnya, kalian munafik. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal? Gitu. Munafik kalian. Semua orang diem gitu, Umar bin Khattab kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar masuk aja ke dalam, lihat jenazah Rasulullah, dipeluk di kening Rasulullah gitu ya, disayang gitu ya, habis itu keluar. Umar, duduk. Lah. Ya Abu Bakar, apakah kau gak mendengar? Mereka mengatakan Rasulullah telah meninggal. Mereka munafik, wahai Abu Bakar. Umar, duduk. Enggak. Dan nanti ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah meninggal. Apakah kalian tidak pernah mendengarkan ayat ini? Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sebelumnya sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum. Jika beliau meninggal, apakah kalian akan murtad kembali? Wa man yanqalib, barang siapa yang murtad ala aqibaih fala yadurrullah syai'an. Sama sekali dia tidak berikan mudarat kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Dengar ayat ini, para sahabat semuanya nangis. Kayak ayat itu baru diturunkan. Sedangkan ayat ini sudah lama diturunkan. Maka Umar langsung bergetar, iya Rasulullah telah meninggal. Tapi menarik dahsyatnya adalah, orang yang paling sayang dengan Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang yang paling tabah ketika Rasul meninggal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dibandingkan cintanya Umar dengan Abu Bakar, ya beda case-nya gitu ya. Tinggian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau meninggal, Umar yang lebih gak kuat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih kuat. Kenapa Bapak Ibu? Karena beliau sudah nyicil sedihnya. Turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan ayat positif banget kan? Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan di mana-mana, semua orang bahagia ayat ini turun.
kecuali satu orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan beliau? Beliau nangis sesungguhkan di pojokan sana. Makanya sampai Abu Sa'id Al-Khudri bilang, kenapa dengan syekh kita, orang tua kita ini kenapa? Ini ayat positif, turun malah nangis. Dan ternyata nanti Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ternyata Abu Bakar orang yang paling tahu di antara kita. Logikanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah ketika pertolongan sudah datang, maka kemenangan di mana-mana, maka tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, apa yang dilakukan Rasulullah? Pulang kembali kepada pengirimnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ beliau nangis. Dan ketika Rasul benar-benar meninggal, beliau sudah tahu, sudah persiapan beberapa bulan sebelumnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah, saya teringat nasihat dari Agim, menarik sekali bagi saya. Bapak Ibu ketika dapat hadiah, dapat mobil baru, dapat rumah baru, selain ada kebahagiaan di sana, Masya Allah rumah baru, ada kamera baru Mas Aryo misalkan gitu, ada HP baru, maka selipkanlah di situ. Suatu hari apa yang kita sukai, kita akan meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Jadi bahagia itu kita masih dalam kondisi stabil. Kita punya anak-anak yang soleh-solehah, lucu-lucu, imut-imut. Satu hari kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Kenapa? Hakikatnya semuanya hanya milik Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bisa netral. Dan ketegasan keduanya adalah ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, Khalifah, apa yang dilakukan beliau? Pertama adalah mengirimkan pasukannya Usamah bin Zaid. Pertama pasukan Usamah itu anak kecil, bukan anak kecil ya, anak umur 17 tahun. Tapi pasukannya ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid, Panglima TNI kira-kira, itu menjadi pasukannya kopral gitu ya. Jadi ketuanya itu adalah Usamah bin Zaid. Kenapa Rasul milih Usamah bin Zaid? Wallahu a'lam bishawab pastinya di sini. Tapi salah satunya adalah peperangan ini melawan Romawi. Jumlah muslimin saat itu cuma 3.000 orang pasukan ini. Romawi ada berapa? 200.000. Dipimpin panglima kecil. Bukan panglimanya Khalid bin Walid. Gitu ya. Dalam peperangan ini sampai 100.000-an lah pokoknya melawan orang Romawi. Ternyata yang dipilih Usamah bin Zaid. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq nanti, mereka pasukan ini balik lagi. Jadi 2 hari sebelum Rasulullah meninggal, pasukan ini berangkat. Karena dengar Rasulullah kurang sehat, mereka nunggu. Apa yang akan terjadi? Ternyata ketika Rasulullah meninggal, mereka kembali lagi. Pas kembali itulah mereka sudah tahan, setelah Rasulullah dimakamkan, maka berangkatlah pasukan ini. Ketika mau diberangkatkan, semua orang komplain, jangan wahai Abu Bakar As-Siddiq. Karena Rasulullah meninggal itu, orang-orang yang baru masuk Islam ini pada murtad berjamaah. Orang Yaman murtad, orang ini murtad gitu kan. Dan mereka minta satu, ada yang gak murtad bahasanya, tapi minta rukun Islam ada 5. Ada satu yang dihapuskan. Apa itu? Zakat. Abu Bakar Siddiq gak mau. Wahai Abu Bakar, aku masih mau beriman, tapi aku gak mau satu doang. Apa itu? Zakat. Zakat itu akan diberikan pada Rasulullah dan tidak ada orang selain beliau yang akan aku berikan zakat itu. Berarti kalau sudah meninggal, saya gak harus bayar zakat. Gitu. Barang siapa di antara kalian yang dulunya memberikan 5 sen saja kepada Rasulullah dan sekarang berkurang menjadi 4 sen, maka aku akan perangi dia. Semua yang diberikan kepada Rasulullah maka harus dilanjutkan sampai sekarang. Tegas ya. Umar bilang, gak apa-apa, dia masih sholat kok, dia masih puasa, cuman gak zakat doang. Gitu. Udah, ini kan orang pada murtad, pada berontak satu sama lain. Kalau mereka yang murtad itu semua menyerang Madinah, selesai kita. Maka mereka datang-datang itu ada yang menyerang ke Madinah, memang ada nanti. Ini kalau semua orang murtad ini langsung marah dan mereka datang ke Madinah menyerang kita, kita akan selesai. Jumlah kita nggak akan banyak. Maka setelah itu Abu Bakar tetap tegas, enggak. Kalau mereka nggak membayar zakat, aku akan perangi mereka. Tegasnya luar biasa. Itulah Umar baru pertama kalinya mengalahkan gitu kan. Abu Bakar mengalahkan ketegasannya Umar bin Khattab. Dan yang kedua, gitu kan, ternyata benar pertama itu tadi orang-orang itu yang nggak membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kedua, pasukan Usamah, jadi kan Madinah kecil ya, dan itu mau diserang dari arah manapun gitu kan. Ternyata Abu Bakar diminta, Abu Bakar, Usamah jangan berangkatin dulu. Sekarang kondisinya genting, pasukan nggak banyak, sahabat nggak banyak. Kalau pasukan itu mau berangkatin, siapa yang jaga kota Madinah? Siapa yang jaga istri-istri Rasulullah? Siapa yang menjaga anak-anak kita? Demi Allah tidak akan pernah saya tidak meninggalkan mereka di sini. Andai saja di Madinah cuma 1 orang saja, itu saya, pasti saya akan berangkat ini pasukan. Kenapa? Ini pasukannya Rasulullah dan Rasul meminta mereka untuk berangkat. Maka berangkatlah kalian. Tapi kan belum Amirul Mukminin, khalifah ya.
Pemilik decision maker siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka berangkatlah pasukan ini. Pas pasukan berangkat dari kota Madinah sampai ke Syam, itu kan jauh, Pak. Ngelewatin kabilah-kabilah tadi yang murtad-murtad, dilewatin semuanya. Mereka taunya Madinah nggak ada pasukan. Ya kan? Pasukan udah keluar. Dan jumlah muslimin Madinah itu nggak terlalu banyak-banyak banget dibandingkan dengan kabilah Jazirah Arab sekitarnya. Jadi, iya harusnya mereka menempatkan pasukan itu di dalam kota buat pertahanan. Tapi ketika pas berangkat, pasukan Usamah ini itu ngelewatin beberapa kabilah, ngeliatin, lah ini berarti di Madinah masih ada ribuan pasukan lagi nih. Kenapa ribuan pasukannya diberangkatin? Dia mereka berpikir, oh bisa berangkat ngelawan Romawi gitu kan? Berarti di sini udah punya stok pasukan juga. Gitu. Ternyata di sini kopong, nggak ada pasukan nih. Karena ini ada perintah Rasul berangkat. Ternyata efek psikologisnya adalah orang berpikir, wih, katanya lagi banyak kerusuhan, banyak kericuhan di kota Madinah, tapi ternyata masih berangkat tuh ngelawan Romawi, sebuah imperium yang sangat settle dan besar. Pas pulang, Usamah menang lagi. Romawi mundur semuanya, menang, balik lagi jebret. Itu langsung, Pak, bisa dikatakan mungkin 70% orang murtad langsung meredup. Lep. Romawi aja kalah, apalagi kita, selesai. Kenapa? Ketegasannya, feelingnya adalah melaksanakan perintah Rasul, udah itu doang. Para sahabat menggunakan logika, sahabat yang lain. Umar menggunakan logika, habis itu dikecup keningnya Abu Bakar dalam film itu. Penghormatan tertinggi di Arab itu tidak cium tangan, ditarik tangan kita pasti. Saya sudah gitu kan, cium tangan, tarik tangan kita. Tapi caranya ketemu saya sudah sama pegang palanya, cium jidatnya sini. Itu penghormatan tertingginya, bahasa kita kan cium tangan. Masya Allah Abu Bakar Siddiq, engkau lah penyelamat bagi kita. Tegasnya luar biasa. Andai saja di Madinah cuma satu orang, itu saya. Aku akan berangkatkan ke pasukan Usamah. Walaupun mereka nanti mengoyak aku, membunuhku, aku gak ada urusan. Tapi ternyata inilah pilihan terbaik yang membuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri. Jadi ketika belum jadi khalifah, itu tidak seperti khalifah-khalifah yang lain melanjutkan dalam posisi politik yang stabil, tidak. Tapi politiknya dalam kondisi kacau ketika Rasulullah meninggal, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika kita menjadi ketua RT, gitu ya, ketika menjadi seorang ayah, maka Rasulullah tadi suri tauladan yang terbaik. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang paling lembut terhadap umatnya Rasulullah, tapi sisi lain juga tegas. Ketika kesedihan datang, beliau tegas dengan dirinya sendiri. Ketika pasukan tadi berangkat ke khalifah, beliau juga tegas dengan rakyatnya. Wallahu a'lam. Kelewatan ya. Mohon maaf. Ada yang tanyakan Pak? Atau aman-aman saja? Baik. Ada pasukan dipimpin anak kecil, bawahannya umat, itu Rasulullah itu memang kebijakannya karena kepintarannya semuanya lewat ada wahyu atau dari Jibril. Oh oke, baik. Setahu saya dalam kisah sejarah ini tidak ada bahasa ada urusan wahyu. Memang Rasulullah terbimbing gitu ya. Tapi untuk pemilihan Usamah, setahu saya bukan tema tentang bimbing langsung wahyu turun, malaikat Jibril bilang panglimanya nanti Usamah bin Zaid saja, tidak. Tapi ini perang lanjutan Pak. Perang sebelumnya apa? Mu'tah kalau nggak salah. Itu baru pertama kalinya Rasulullah meminta peperangan, tapi menyiapkan panglima pengganti. Jadi kan Usamah bin Zaid itu Usamah bin Zaid, panglima yang muda tadi. Nah itu punya bapak Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah ini adalah ketika kecil dia diangkat sebagai anak angkat Rasulullah, tapi nanti ada perintah nggak boleh anak angkat, ya udah jadi anak kesayangan Rasulullah aja, gitu ya. Jadi anak kecil disayangi Rasul, salah satunya Usamah bin Harisah. Ini nanti ini jadi panglimanya. Nanti dia menyiapkan 3, 1 Usamah, 2 Zaid bin Harisah, 2 Ja'far. Jadi nanti ketika Panji itu jatuh, ketika panglimamu meninggal, maka Ja'far adalah panglima selanjutnya. Kalau Ja'far meninggal, maka Abdullah bin Rawahah kalau nggak salah itu ya, itu jadi panglimanya. Disebutkan 3 nama. Dan baru pertama kalinya Rasulullah, nanti kalau panglima ini gugur,
Biasanya berangkat aja, panglima ini siapa gitu kan. Jarang sekali ada yang gugur. Kalau daruhanya memang pasukannya musuhnya dahsyat gitu ya, maka ini 3 berguguran, satu persatu meninggal. Dan tadi ketuanya adalah salah satu dari antara Zaid bin Harisah, bapaknya Usamah bin Zaid. Nanti di sini ternyata ketika udah syahid semua mikir nih, 3-3 udah meninggal nih. Ini siapa yang keempatnya? Enggak disebutin sama Rasulullah. Maka di situ ada Khalid bin Walid, baru mualaf sih gitu ya. Tapi kan beliau udah terkenal sebagai panglima perang di masa jahiliyah gitu kan. Itu udah dikasihkan panji itu pada Khalid. Khalid, engkau yang pegang panji ini, kau sebagai panglima kami. Strateginya cakep banget ya. Yang posisi biasanya perang sebelah kanan, pindah ke kiri, kiri ke kanan, putar. Yang biasanya di depan, sekarang belakang, belakang di depan. Musuh ternyata psikisnya, itu pasukan ternyata pasukannya ada berjumlah lagi, bertambah lagi. Jumlah mereka cuma 3.000, tapi bisa membunuh 3.000 dari pasukan musuh. Gitu. Tapi memang jumlah musuhnya ada 200.000, jadi nggak berimbang sama sekali. Khalid itu memindahkan pasukan malam-malam. Ada obor bergerak kanan kiri. Kayak ada bala bantuan datang. Sebenarnya mereka doang. Dan nanti ketika perang berantemnya itu datangnya 100 orang, 3.000 kalau 100 kan lumayan Pak ya. 100. Jadi kalau kita berperang bersama melawan orang yang lebih besar gitu kan, gitu ya. Maka tampakkan diri kita juga besar. Jadi apa yang dilakukan? Pasukan kumpul dikit banget, maka nanti datang 100. Dan di belakang dari kuda-kuda mereka diletakkan apa namanya itu? Kayak belarak atau apa ya? Kayak kayu-kayu ranting-ranting gitu, Pak. Kayak gitu. Ketika mereka bergerak, itu debu berterbangan di mana-mana. Kayaknya jumlah pasukannya banyak gitu. Dan ini ternyata berhasil membuat mereka agak ngeri-ngeri sedep itu orang-orang Romawi, nggak berani melawan secara maksimal. Nah, kembali pada pertanyaan Bapak, kenapa Usamah yang kecil dibandingkan dengan gitu kan? Dibandingkan dengan Khalid yang besar, bahasa secara pengalaman. Kalau saya nangkapnya ada secara psikis. Melanjutkan, wahai Usamah, lanjutkan pasukan yang pernah dibawa oleh ayahmu. Ayahmu dulu syahid di medan situ dan ayahmu melawan orang-orang Romawi, Kristiani Romawi. Maka lanjutkan perjuangan itu. Penghormatan setahu saya memahami adalah penghormatan terhadap ayahnya. Dan ternyata Masya Allah gitu kan, menang kan. Untuk menunjukkan lagi kedua bahwa kepemimpinan itu tidak diberikan terhadap perhitungan umur. Oh dia lebih tua, oke berarti dia pemimpinnya, belum itu. Kepemimpinan itu diberikan kepada orang-orang yang lebih kuat dalam keilmuannya. Jadi misalkan Masya Allah imam kita gitu kan, lebih muda, nggak apa-apa. Tapi kenapa hafalannya paling bagus, tiluannya paling bagus, ya gitu. Gitu. Jadi kalau udah senior bisa jadi ya saya paling senior nih, tidak seperti itu. Gitu. Itu yang saya pahami. Bahwa menunjukkan bahwa kepemimpinan itu memang siapa yang paling cakap di sana, paling jago di sana silahkan menjelaskan. Oh alam bisawab. Gitu Pak kira-kira. Apa? Sangat luas di situ. Iya, sepakat. Baik, cukup ya. Semoga ada manfaat ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.